Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dengan Kementerian Agama melaksanakan pelatihan penyuluh informasi publik di Kota Manado, Sulawesi Utara. Pada kegiatan pelatihan ini diharapkan bisa membantu dalam menyampaikan pesan program pemerintah dengan pendekatan berbeda. Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia kembali menggelar pelatihan penyuluh informasi publik. Pada tahun 2023 ini, Kominfo kembali menambahkan 390 orang penyuluh agama untuk menjadi PIP yang akan bertugas di 230 kabupaten atau kota di 27 provinsi. Berlokasi di Balai Diklat Keagamaan Manado, penyuluh berjumlah 28 orang hasil rekrutmen tahun 2023 Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah. Diberikan pembekalan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan program pemerintah serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan aplikasi serta perangkat sosialisasi. Tim Kemitraan Komunikasi Sosial Kementerian Kominfo Republik Indonesia Helmi Hafid mengungkapkan, pemberdayaan penyuluh agama menjadi penyuluh informasi publik diharapkan mampu memberi informasi terkait program pemerintah, yakni dengan langsung menyentuh lapisan masyarakat. Targetnya sebenarnya ini kan mendiseminasikan program prioritas pemerintah kepada masyarakat supaya masyarakat tahu apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, itu sebenarnya. Kita berharap selepas melakukan pelatihan ini mereka masih konsisten, masih bersemangat untuk melakukan sosialisasi ke jamaahnya. Balai Diklat Keagamaan Manado merupakan lokasi ke-11 dari rangkaian pelatihan penyuluh informasi publik yang terdiri dari 13 titik di wilayah Indonesia. Berlangsung selama 6 hari dari tanggal 27 Maret hingga 1 April 2023 mendatang. Para penyuluh ini diberikan pembekalan materi berupa pelaksanaan tugas dan tata kerja PIP, tata cara penyuluhan, pembekalan program pemerintah seperti penanganan stunting, imunisasi, pembiayaan KUR, program jaminan kesehatan, serta moderasi beragama, hingga pembuatan konten menggunakan telepon genggam. Para peserta yang mengikuti pelatihan mengaku antusias dengan materi yang diberikan dan mengapresiasi diadakannya pelatihan ini, sehingga mampu meningkatkan keterampilan mereka. Ya, alhamdulillah. Pelatihan ini sangat membantu kami, terutama sebagai penyuluh informasi publik, karena ketika di lapangan nanti hal-hal yang berkaitan dengan konten penyuluhan itu pasti berkaitan dengan hal-hal yang seperti diikuti pada pelatihan ini. Misalnya seperti Canva ini sangat memberi kami pengalaman dan pengetahuan bagaimana mengelola media konten yang akan disebarkan kepada publik. Ya, lebih khusus lagi untuk yang kesan untuk membuat konten yang tadi. Jadi memang jujur untuk Canva-nya ini saya belum bisa mengoperasikan ya. Jadi ketika mendapat bimbingan tadi dengan pelatihan ini, ya walaupun sedikit demi sedikit sudah bisa, dan ya tinggal diperbiasakan lagi ya Pak. Itu berkat dari pelatihan ini. Jadi kami bersyukur ada pelatihan seperti ini dan kami bisa untuk menyebarkan informasi juga lewat konten Canva yang tadi. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan tunjangan Hari Raya tahun 2023 harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Perusahaan juga tidak boleh mencicil THR kepada para pekerja atau buruh. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia dalam press conference-nya Selasa 28 Maret 2023 menyebutkan pemberian THR keagamaan tahun 2023 bagi pekerja atau buruh wajib dibayarkan oleh perusahaan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Selain itu, THR harus dibayar secara penuh dan tidak boleh dicicil. Adapun besaran THR yang diberikan yakni 1 bulan gaji bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih. Sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja
bekerja 1 bulan secara terus-menerus namun kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional. Sementara itu, untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR berjalan lancar, Menaker meminta gubernur dan jajaran untuk mengupayakan agar perusahaan di setiap wilayah, baik provinsi maupun kabupaten kota, agar membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR. Guna memberikan layanan konsultasi dan menampung aspirasi pekerja ataupun perusahaan terkait teknis pembayaran THR, Kemenaker menyiapkan posko THR secara online dan offline. Untuk offline, posko THR berada di PTSA Kemenaker Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 51, Gedung B Lantai 1 DKI Jakarta, yang dibuka pada pukul 8 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk layanan online dapat menghubungi call center 15000 630, WhatsApp 08119521 atau 08119521 serta dapat mengunjungi laman posko.thr.kemenaker.co.id. THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya ulang ya, ada banyak yang saya ulang nih. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini. Sementara itu, pemirsa, untuk tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara, TNI dan Polri, serta pensiunan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan dicairkan H-10 Lebaran. Menteri Keuangan mengatakan komponen yang diberikan masih sama seperti tahun 2022 sebesar 50%, mengingat pemulihan ekonomi yang masih mengalami ketidakpastian karena tantangan global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi THR dan gaji ke-13 ASN di kanal YouTube Kemenq mengungkapkan, besaran THR ASN dan pensiunan tahun ini masih sama dengan tahun lalu. Namun, dengan tambahan tunjangan kinerja dan profesi bagi guru dan dosen sebesar 50%. Tunjangan kinerja atau profesi bagi instansi Pemda juga diberikan paling banyak 50%, dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun THR dan gaji ke-13 tahun ini yang diberikan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja profesi. Besaran nilai mengacu pada kondisi ekonomi global yang turut mempengaruhi ekonomi dalam negeri. Meski penanganan COVID-19 tahun ini terkendali, namun pemulihan ekonomi masih menghadapi tantangan global yang tidak pasti. Menteri Keuangan memastikan pencairan THR bagi ASN dan pensiunan dapat dimulai pada H-10 Lebaran 2023 atau berkisar tanggal 4 April 2023. Menq juga menyebutkan apabila THR belum dibayarkan karena sesuatu hal sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka THR tersebut tetap dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Namun, Menq akan terus mengimbau dan melakukan kerjasama dengan seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah agar THR dapat diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri. Menq berharap Hari Raya Idul Fitri menjadi momentum mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, termasuk pemberian THR bagi karyawan, aparatur negara, dan pensiunan demi percepatan pemulihan ekonomi. Tahun ini 2023 seiring kembali dengan adanya penanganan COVID yang masih tetap terkendali, namun di sisi lain pemulihan ekonomi menghadapi tantangan global yang sangat tidak pasti, terutama dalam bentuk perlambatan ekonomi global, kondisi geopolitik yang mempengaruhi kondisi ekonomi, dan tren kebijakan moneter untuk menangani inflasi yang cenderung ketat, maka kebijakan pemberian THR, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13 disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo sepakat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia mengenai aturan FIFA yang harus ditaati seluruh anggotanya. Presiden menekankan agar tidak mencampur adukan urusan olahraga dengan politik di penyelenggaraan Piala Dunia U20. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait polemik keikutsertaan tim Israel di ajang Piala Dunia U20 2023.
Dalam keterangan persnya, Presiden Joko Widodo menjamin posisi politik Indonesia tetap untuk Palestina, meski Israel ikut serta dalam Piala Dunia U20. Presiden menegaskan bahwa kehadiran timnas Israel sama sekali tak ada hubungannya dengan situasi politik Indonesia, terkhusus pada kemerdekaan Palestina. Selain itu, Presiden menilai FIFA sebagai induk sepak bola dunia punya aturan main sendiri yang wajib dipatuhi oleh anggotanya. Ia pun menegaskan untuk tidak mencampur adukan urusan olahraga dengan politik. Presiden juga telah mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertemu dengan tim FIFA dalam agenda mencari solusi terbaik terkait polemik timnas Israel berlaga di Piala Dunia U20. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Di kesempatan berbeda, usai menyaksikan pertandingan Indonesia versus Burundi di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi tadi malam, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan akan menemui petinggi FIFA untuk membahas kelanjutan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Saat malam saya sudah mendapat instruksi perintah dari Bapak Presiden untuk segera bertolak dan berdiplomasi untuk mencari solusi untuk sepak bola Indonesia. Itu seperti yang saya sudah sampaikan, ini hal yang tidak mudah. Ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mohon doa kepada kami semua yang memang ditugaskan untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Dan saya harapkan ada doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyusun kisi-kisi naskah akademik dengan rumusan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menteri PPN Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo akan meluncurkan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 pada April mendatang. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tengah merumuskan naskah akademik rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045 dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan bahwa Presiden Jokowi akan melakukan peluncuran RPJPN 2025-2045 segera, yakni pada bulan April mendatang. Undang-Undang RPJPN 2025-2045 ini nantinya akan dijadikan pedoman bagi seluruh calon presiden dan calon wakil presiden serta calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi mereka untuk periode pemerintahan 2024-2029. Sebuah transformasi. Jadi bukan reform lagi tapi transform. Dan transform ini adalah dimaksudkan untuk sedemikian rupa mendorong pembangunan Indonesia lebih baik dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Jadi tadi yang sudah disetujui, visi Indonesia Emas 2045 adalah negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Menteri PPN juga menyampaikan Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan, diantaranya menghadapi bonus demografi guna melipat gandakan gross national income per kapita agar keluar dari jebakan kelas menengah. Kemudian tantangan hadir dalam bentuk triple planetary crisis, meliputi perubahan iklim, polusi, dan degradasi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, Presiden Jokowi memberi arahan kepada Bappenas dan jajaran pemerintah untuk memilih strategi besar berupa RPJPN tersebut sebagai panduan strategis demi mengatasi berbagai tantangan yang ada.
yang ditawarkan oleh Bappenas adalah transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, dan kemudian kita memerlukan dua kondisi sine qua non, yaitu pertama terkait dengan stabilitas, baik itu politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan seterusnya, dan kemudian ketahanan sosial budaya dan environmental atau lingkungan, dan kemudian ada enabler, dalam hal ini adalah pembangunan wilayah ya yang berkeadilan, kemudian infrastruktur yang akan tetap diteruskan, dan kepastian kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. Bank Indonesia ingin ASEAN bisa menjadi pemimpin sekaligus contoh penerapan konektivitas pembayaran lintas batas negara. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam High Level Seminar From ASEAN to the World Payment System in the Digital Era di Bali, Nusa Dua Convention Center. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam acara High Level Seminar From ASEAN to the World Payment System in Digital Era di Nusa Dua Bali pada Selasa 28 Maret 2023 menyampaikan bahwa Bank Indonesia terus mendorong adanya transformasi digital pada sistem pembayaran lintas batas. Dengan digitalisasi, ASEAN siap menjadi pemimpin jalan dan menjadi contoh bagi dunia bahwa konektivitas pembayaran lintas batas mampu mendorong ekonomi negara. Untuk bisa mencapainya, Peri Warjio mengatakan perlu 3 langkah penting. Di antaranya, melanjutkan regional payment connectivity yang sebelumnya telah disepakati oleh 5 negara ASEAN, serta menyambut baik partisipasi negara ASEAN lainnya. Kedua, yakni memperkokoh kerangka pengaturan dan pengawasan khususnya bagi aset-aset keuangan berupa kripto. Ketiga, mendorong kerjasama lintas batas dalam efektivitas pengaturan dan pengawasan, implikasi makroekonomi, dan pengembangan infrastruktur pendukung. Digitalisasi pembayaran lintas batas sejalan dengan implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payment. We invite you to join regional payment connectivity. Not only integrating ASEAN cross-border payment system, but also to advance further how digitalization, how cross-border payment system can support our economic recovery, financial inclusion, as well as also to support our global hub. Peri juga menjelaskan bahwa baru-baru ini terdapat pula kesepakatan konektivitas Nexus yang diinisiasi Bank for International Settlement yang menghubungkan Bank Sentral Singapura dan Malaysia dengan Italia, yang akan diakselerasi kepada seluruh negara ASEAN melalui keketuaan Indonesia ASEAN 2023. So ASEAN will lead the way and becoming example cross-border payment connectivity to support the economic, financial inclusion, as well as on how we bring about some also regulatory and supervisory framework. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi mengenai prakerja dorong peningkatan kualitas angkatan kerja. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.